Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 21 sampai 27 April 2024 dengan bahan bacaan dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang bertemakan memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ada berkat nafas hidup, ada berkat keselamatan umur panjang, boleh menjadi bahagian dalam hidup kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhanku, saat ini kami akan membaca Alkitab. Mari Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu yang akan membimbing kami, supaya kami dapat membaca dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Maka berkenanlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami siap untuk membaca kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 dibaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang diberi tema bulanan, Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Dan tema mingguan, memberi persembahan dengan hati yang ikhlas.
Alasan pemilihan tema. Gereja hadir di tengah dunia untuk melaksanakan amanat panggilan Tuhan, yaitu bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia, dan melayani atau diakonia. Panggilan ini sangat mulia ketika umat Tuhan menyadari bahwa semua teralami oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Allah dengan mempersembahkan anaknya Yesus Kristus bagi keselamatan dunia dan manusia. Saat ini kita sedang menghayati dan memaknai karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai kasih Tuhan Allah terhadap jemaat yang sungguh luar biasa, sebab Ia rela mempersembahkan dan mengorbankan anak tunggalnya, Yesus Kristus, bagi keampunan dan keselamatan dunia. Menyadari kasih Tuhan Allah yang besar, maka seyogyanya gereja mewujudkannya dengan berdiakonia dalam rangka memulihkan dan memelihara keutuhan ciptaan dengan menggerakkan kesadaran mendalam agar mempersembahkan dengan hati yang ikhlas apa yang patut dan yang layak diberikan sebagai orang-orang yang beroleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan Allah. Pemberian yang baik didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan serta kesadaran sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memberi diri secara proaktif dalam kerja pelayanan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya, sambil mengambil bagian dalam pelayanan kasih tanpa pamrih bagi kesinambungan pelayanan diakonia gereja. Tuhan Allah melihat hati dan keikhlasan siapa yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Karena Dia lebih dahulu memberi hidupnya ganti kita orang berdosa. Untuk itu, tema perenungan kita minggu ini ialah memberi persembahan dengan tulus ikhlas. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kota Roma dikenal sebagai kota bukit karena didirikan di atas 7 bukit. Umumnya penduduknya adalah orang Yunani dan tinggal di daerah bagian timur Kekaisaran Romawi. Roma menjadi pusat keagamaan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma pada waktu ia masih tinggal di Korintus. Surat ini dimaksudkan untuk memberi penguatan kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang Roma. Tetapi juga oleh adanya konflik internal di antara jemaat menyangkut kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dengan dikirimkannya surat ini, Rasul Paulus menasihati jemaat bagaimana seharusnya menunjukkan sikap terhadap pemerintah dan sikap di antara mereka. Paulus menjelaskan pengertiannya tentang kekristenan dan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang Kristen. Selain itu, ia mengajak jemaat berdiakonia bagi pengumpulan dana jemaat yang berada di Yerusalem. Rasul Paulus menyatakan dalam ayat 1-2, karena itu saudara-saudara, ayat ini dimulai dari kalimat karena itu, menunjuk pada peristiwa masa lalu sebagaimana dikatakan dalam Roma 3 ayat 23-24, bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ini berarti bahwa di hadapan Tuhan Allah kita bukan siapa-siapa, tapi karena kasih-Nya beroleh kemurahan Tuhan Allah. Kata mempersembahkan merupakan istilah peribadahan di bait Allah, menunjuk pada kurban tubuh kehidupan
Ini berarti bahwa yang dipersembahkan jemaat adalah seluruh kehidupan, mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ibadah yang sejati dari kata Yunani logike latrie, artinya pengabdian, berarti ibadah merupakan suatu pengabdian kepada Tuhan Allah. Orang percaya harus menjaga kesucian dan kekudusan tubuh untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allah. Demikian dengan ibadah yang sejati tidak terbatas pada ruang dan gerak saja, tetapi apapun yang umatnya perbuat dan kerjakan dalam hidup harus melakukannya untuk Tuhan Allah. Esensi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh sebagai implikasi iman percaya kepada Yesus Kristus yang harus termanifestasi dalam kehidupan berjemaat sesuai karunia masing-masing yang berbeda dari Tuhan Allah, dan harus dilaksanakan dalam kesadaran dan upaya memelihara keesaan sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Ayat 2. Paulus memperhatikan isi lain jemaat di Roma, bahwa kehidupan mereka telah menjadi serupa dengan dunia. Hal ini nyata karena dosa merusak kehidupan mereka, sehingga tidak hidup berkenan kepada Tuhan Allah. Jemaat harus merubah sikap, kelakuan, dan cara hidup. Apa yang baik dan sesuai kehendak Tuhan Allah itu dapat dilakukan dan dipertahankan. Tetapi yang jahat dan tidak berfaedah harus dilepaskan dan ditinggalkan. Kata dunia, bahasa Yunaninya aion, artinya masa yang sangat panjang. Ketika itu manusia dikuasai dosa yang berakibat kerusakan dan kematian. Tuhan Allah menghendaki jemaat bertobat dan datang kepadanya dengan pembaharuan budi. Budi dari kata Yunani nuos, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran. Karena dengan memperbaharui diri dan hidup, maka kita dapat membedakan kehendak Allah. Juga dari kata Yunani dokimasein, artinya memeriksa atau menguji. Mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan Allah dan yang sempurna. Ayat 3, Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar juga memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau melalui pikiran mereka. Memang merupakan suatu kerinduan orang untuk dapat memiliki apa yang lebih tinggi. Apakah itu berkaitan dengan jabatan, kedudukan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Hal itu tidak ada salahnya. Tapi ingat bahwa kemampuan dan karunia setiap orang berbeda-beda. Paulus menghendaki supaya berpikir begitu rupa secara bijaksana, supaya dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Jadilah orang yang rendah hati, bahkan sadar atas kemampuan, kelebihan, dan keterbatasan dari diri sendiri. Sebab bagi Paulus, masing-masing telah Tuhan Allah berikan karunia menurut ukuran pemberian Yesus Kristus. Ayat 4-5. Dalam bagian ini, Paulus menunjuk pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan gereja adalah tubuhnya. Ini berarti bahwa otoritas gereja hanya ada pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian ini juga merupakan panggilan Yesus Kristus bagi orang percaya masuk dalam persekutuan dengannya, di mana setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, tetapi satu tubuh. Ada yang berperan sebagai mata, tangan, kaki, telinga, dan lainnya. Perbedaan jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan amanat dan panggilan Tuhan Allah, tapi patut disyukuri sebagai ciptaannya agung. Karena itu, walaupun banyak anggota, tetapi satu tubuh Yesus Kristus.
berarti saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan menjadi egois, sebab apapun talenta atau karunia yang ada pada masing-masing anggota jemaat dimaksudkan untuk membangun jemaat secara utuh bagi kemuliaan Tuhan Allah. Ayat 6 sampai 8, Paulus menjelaskan tentang beragam karunia yang diberikan Tuhan Allah kepada jemaat. Ada karunia bernubuat, artinya mengungkapkan dan mendeklarasikan kehendak Tuhan Allah untuk menerjemahkan maksud dan rencana Tuhan Allah atau menyatakan pewahyuan Tuhan Allah kepada seseorang. Dapat kita bandingkan 1 Korintus 12 ayat 10. Seseorang menerima pesan atau ilham dari Tuhan Allah, menyatakan peristiwa atau rahasia kehidupan dan masa depan melalui perantaraan seseorang atau nabi seperti dalam Perjanjian Lama. Karunia melayani merupakan pengembangan karunia yang diberikan Tuhan Allah bagi seseorang dalam pelayanan sesuai kebutuhan gereja dan konteks dunia di mana gereja berada. Juga artinya menolong, memberi kemudahan, menjadikan lancar jemaat yang menghadapi pergumulan, membantu memenuhi tanggung jawab seseorang kepada Tuhan Allah. Karunia mengajar ialah pemberian kemampuan mengajar secara khusus, terutama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan efektif, melibatkan pelajaran mendalam terhadap penyataan Tuhan Allah dan penerapannya nyata bagi pendengar. Juga berarti memberi instruksi, didakos, seperti yang Yesus Kristus lakukan sebagai seorang guru kepada para muridnya. Karunia menasihati, dalam bahasa Yunani kaleo, berarti memanggil. Ini dimaksudkan memanggil seseorang di samping kita untuk mendampingi dan memberi nasihat supaya iman kita kuat dan nasihat yang diberikan didasarkan pada firman Tuhan. Semua karunia yang diberikan Tuhan Allah harus dilakukan sesuai dengan iman. Karunia yang ada tidak boleh disimpan atau dipergunakan menurut kehendak diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama sebagai satu persekutuan jemaat. Karunia-karunia ini harus digunakan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa serta tulus ikhlas. Sebab itu juga menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan Allah. Makna dan implikasi firman. 1. Tuhan Allah menghendaki gerejanya pelayan khusus, perangkat pelayanan dan seluruh warga jemaat agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. 2. Ibadah yang sejati menunjuk pada ketaatan dan kesetiaan hamba-hamba Tuhan serta warga jemaat mempersembahkan seluruh hidupnya, termasuk mempergunakan karunia, talenta, dan kemampuan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya untuk kepentingan bersama, yang dinyatakan dalam berdiakonia sebagai pengimplementasikan kasih Tuhan Allah yang rela mengorbankan dirinya bagi umat kepunyaannya. 3. Kita harus bertanggung jawab atas pemberian karunia-karunia Roh Kudus dari Tuhan Allah, tidak untuk saling mempertentangkan, tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Yesus Kristus. Jemaat yang menerima kasih karunia ini jangan sampai menjadi egois dan menyalahgunakannya. 4. Ibadah yang sejati bukan sebatas datang beribadah di hari Minggu atau di kolom dan kategorial Bipra, duduk, diam, dengar. Setelah selesai, habis perkara. Tapi
harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan kehidupan bersekutu dengan Tuhan Allah dan meresponnya dengan memberi persembahan bagi kelancaran pelayanan jemaat dan untuk kesejahteraan bersama. 5. Berbagi dan melayani dengan cinta kasih yang tulus ikhlas, mengingatkan kita terhadap tokoh perempuan Indonesia R.A. Kartini, pejuang emansipasi perempuan Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial agar tidak ada diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Demikian penjabaran MTPJ dari tanggal 21 sampai tanggal 27 April 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk membaca MTPJ dari tanggal 21 sampai 27 April 2024 berdasarkan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini, Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap tugas kerja dan aktivitas kami. Dan biarlah kami senantiasa melayani sesama dan melayani Tuhan lebih heran lagi, supaya kami dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.